Pak Derajat yang terlapor dari desa bekerja. Ya mau Pak. Iya, saya mewakili dari masyarakat, bukan pribadi saya yang melaporkan tadi tentang ya yang intinya penyimpangan anggaran yang ada di Desa Plekat, Pak. Oh iya. Hari ini hari Jumat ya, 13 Maret 2026 itu dilakukan apa di Polres? Tadi saya bersama perwakilan dari masyarakat dan saya mengajak Ketua BPT untuk konsultasi kepada Inspektorat Bapak. Alhamdulillah di Inspektorat kami diterima dengan baik. Kita ngomong, kita bicara kaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran yang ada di Desa Plekat. Kami berharap kepada pimpinan dari Inspektorat untuk segera menindaklanjuti pelaporan dari masyarakat Plekat. Itu intinya itu aja. Jadi saya berharap segera mungkin, karena di Desa Plekat sudah tidak kondusif, karena sudah banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh Pak Kades yang ada di Desa Plekat. Jadi harapan masyarakat, kami bukan pribadi mengatasnamakan diri saya sendiri, karena saya juga tidak ada kepentingan untuk diri saya. Jadi saya mewakili masyarakat Desa Plekat untuk pengaduan. Ada 5. Klarifikasi apa? Yang pertama anggaran BUMDes, terus tunjangan atau POP 2024 masih ada 1 bulan yang belum direalisasikan. Yang ketiga kaitan dengan pengalian di situ tapi ternyata dilaksanakan di Bantaran satu yang notabene di situ arah jalan ke rumahnya Pak Kades. Yang keempat yaitu kaitan dengan yang nilai anggarannya 107, tapi masyarakat melihat pembangunan cuman sampai pondasi saja, belum sampai ke slub, Bapak. Di situ pembangunan rungko itu lebar 16 kurang lebihnya, dan panjang 8 kurang lebihnya. Yang terakhir, yang kelima, poin yang kelima itu kaitan dengan sewa kas atau tanah bengkok desa yang tidak prosedural. Yang jelas-jelas di situ belum ada perdes, tapi sudah dilaksanakan atau sudah disewakan kepada masyarakat, sebagian masyarakat, bukan masyarakat semua, sebagian masyarakat, dan disewakan kepada PG Pangkah. Melalui prosedur jalannya? Sepengetahuan saya, dan saya meminta penjelasan kepada BPD, tidak ada kaitan dengan lelang yang prosedural. Waktu itu waktu audiensi saya juga saya meminta mewakili masyarakat kaitan dengan lelang. Saya minta untuk transparansi kaitan dengan lelang bengkok, dan saya mengharapkan utamakan warga, karena warga masih banyak yang menggarap atau usaha di bidang pertanian itu, tapi nyatanya tidak dilaksanakan. Ya tadi didampingi oleh siapa ya? Saya didampingi oleh beliau Pak Saroni, dan ini Pak Mudi mantan RT, dan beliau Pak Untung Ketua BPD. Tanggapan BPD bagaimana? Terima kasih. Kami
Tadi yang dijelaskan oleh Pak Derajat itu masalah konsultasi. Sebetulnya kita baca ini tidak ada undangan, tapi kalau sudah sampai sana akhirnya konsultasi yang hubungannya dengan pelaporan Pak Derajat. Ya, jadi di sana ingin memperjelas sampai di mana ditindaklanjuti atau enggak. Ternyata di sana menyampaikan bahwa ajuan itu banyak sekali ya. Banyak sekali, akhirnya pakainya urutan. Ya, sampai menjelaskan dari sana itu untuk berkat, dan tadi disampaikan di sana tim auditnya itu sebetulnya kan 13, cuma hanya 8 kurang 5. Ya sebetulnya itu orang tahu lah, semoga urusannya sana. Nah, itu tadi ke sana urusan itu, dan kita juga menyampaikan hasil yang kemarin menyampaikan sini juga klarifikasi juga ya, itu masalah PAMO menyampaikan ke Pak Samad, menanyakan masalah alasannya apa, dasar apa. Kebetulan Pak Wahyu itu ada di ruangan situ. Nah, setelah itu minta penjelasan, ternyata tidak nyambung. Pak Samad informasinya ini dari Pak Kades begini. Ternyata barang dikelirkan dengan sambutan orang nyambung. Orang nyambungnya di situ dikatakan Pak Samad katanya membocorkan rahasia. Yang kedua, memalsukan dokumen. Yang ketiga, melaporkan. Setelah tanya pada yang bersangkutan, tidak pernah. Hanya masyarakat tanya masalah bangunan fisik, itu kan wajar. Karena dia tidak punya banner. Jadi kan warga mungkin tanya kepada lebih yang ngerti masalah di dalamnya, harus dijelaskan. Itu bukan rahasia. Memang warga harus tahu. Iya, harus tahu. Begitu, Pak. Tadi hasil PAMO itu kan sudah damai ya? Iya, setelah itu Rebunya dimediasi Pak Lebih. Jadi tidak usah bawa teman informasinya. Ternyata saya nggak mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Samad, dan Pak Lebih juga bilang tidak usah teman, tapi kami siap BPD mendampingi loh. Mendampingi prosesnya bagaimana, ternyata tapi di situ cuma hanya omongan, tapi sudah damai, informasinya sudah damai, salaman dan sebagainya. Itu katanya, tapi kan saya tidak boleh masuk sih. Terus pada saat dengan konsultasi dengan inspektorat itu tanggapannya seperti apa? Ya, tadi saya ke sana menyampaikan saya terima kasih kepada inspektorat, Pak, dengan Bapak mengatakan seperti itu. Masalah rekomendasi, saya cepat-cepat kami sebagai BPD, akhirnya saya lari konsultasi sana kan, menglari lah. Ya, sampai sampaikan itu, ternyata Pak Camat tahu-tahu membawa surat untuk mencabut masalah itu, tapi yang diundang cuma itu. Terus tanggapannya, ya rupanya kan tanggapannya ya baik kalau inspektorat, karena jalan tengah. Ini gimana? Apa nanti inspektorat tetap mengklarifikasi atau tapi tidak menjawab, hanya menjelaskan masalah prosedur ya. Ya begitu. Terus konsultasi yang kaitan penyalahgunaan wewenang itu tindakan dari inspektorat bagaimana? Informasinya tetap mau ditindaklanjuti, tapi karena pakainya urutan, berarti kami belum sampai urutan ke berkat. Itu menyampaikan seperti itu ya, Pak Derajat. Jadi karena masih banyak, tapi bisa 8 informasi ya, 8 kasus, nanti tetap kita akan dilanjutkan. Tapi nunggu itu tim auditnya kan jumlahnya cuma itu. Ya, kalau tim audit itu kan bisa kalau emang kurang tenaga tim audit bisa matur dengan bupati. Ini kurang untuk menyelidiki, itu kan bisa diadakan. Iya, tapi informasi ada 5, tapi belum sertifikat.
tindakannya dugaan penyalahgunaan wewenang? Tetap kami akan mengawal kaitan dengan proses hukum yang berjalan, Bapak, karena masyarakat Desa Berkat bukan semakin terpuruk, tapi maju dan kondusif, itu harapannya. Jadi harapan dari masyarakat Berkat tidak akan membiarkan pemimpin yang zolim, itu aja intinya. Itu Apa sudah membuat laporan untuk tindakan korupsi yang dalam arti untuk penyalahgunaan wewenang? saya sudah sebelum laporan masyarakat Desa Berkat itu ke inspektorat, itu sudah ke kejaksaan, Bapak. Bukan ke polisi. Polisi, kalau ke polisi belum, tapi Harusnya. tapi sudah ada dulu, Bapak, awal menjabat kepala desa kepolisian kaitan dengan pengurusakan tanaman, tapi sudah 2 tahun lebih nyatanya. Itu kan satu per item. Berarti kan gini, jadi kalau dari pihak warga Berkat, kalau menurut saya anjurkan, kalau penyelewengan dana itu kan ya harus segera lapor. Karena kalau toh inspektorat itu bakalnya nanti terjadinya gini, kalau toh ada ketemuan, pasti beliau akan mengembalikan. Nah, tapi yang kriminalnya itu kan harus diusut. Penyalahgunaan wewenang. Ya, jadi kaitan dengan pelaporan di Desa Berkat itu sudah ada 3, Bapak. Ya, tidak 3 surat. Yang pertama yang ke kejaksaan, yang kedua langsung ke lembaga inspektorat, yang ketiga ke kepolisian. Sudah. Sekarang malah kata petugas pimpinan inspektorat memang sudah ke situ semua. Tuh. Kalau dari kepolisian itu kan masalah pengurusakan, oh. Bukan, kaitan dengan ini yang baru-baru, Bapak. Oh, sudah. Sudah ada. Karena ya mungkin saya lebih kalau menurutku coba diulang kembali. Kalau saranku, karena di sini nanti inspektorat juga akan itu kan nanti bahan kita bahwa ini kerugian negara itu sekian, tapi nanti biasanya dari pihak inspektorat itu ngomong sama Pak Lurah bisa membalikan enggak jangka waktu sekian. Nah, kalau toh emang masyarakat pengennya seperti itu dikembalikan, ya berarti tidak ada pidananya. Tapi kalau mau lihat pidananya biar masuk ranah hukum, itu adalah penyalahgunaan wewenang.